Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Sarisardi, NIM 220309010, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya tampilkan tadi di awal, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang klausa. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Bahasa Indonesia, sebagai nilai UTS dari Pak Nur Salam SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian klausa. Nah, apa sih klausa itu? Jadi, klausa adalah satuan kebahasaan yang merupakan gabungan kata subjek dan predikat yang memiliki sifat predikatif dan berpeluang untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, kenapa klausa disebut sebagai gabungan kata yang bersifat predikatif? Karena di dalam klausa ada unsur yang namanya unsur subjek dan predikat. Nah, unsur predikat dalam klausa ini tidak dapat dihilangkan atau dikeluarkan pada klausa itu sendiri. Kemudian, kenapa klausa dikatakan berpeluang untuk menjadi sebuah kalimat? Karena klausa tidak memiliki tanda tanya dan tidak memiliki tanda baca dan tidak memiliki intonasi, dan klausa juga baru terbentuk atas unsur subjek dan predikat, maka dia berpeluang sangat besar untuk dijadikan sebuah kalimat. Seperti contohnya klausa, saya menonton. Jadi, apabila kita membuat sebuah kalimat dengan menambahkan unsur-unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan, maka dia akan menghasilkan kalimat yang bunyinya, saya menonton TV kemarin malam. Nah, jadi seperti itulah pengertian klausa. Oke, poin selanjutnya adalah unsur-unsur klausa. Seperti yang di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa klausa dibentuk atas dua unsur, yaitu unsur subjek dan predikat. Nah, dalam unsur-unsur klausa dibagi menjadi dua. Ada unsur inti dan unsur tidak inti. Unsur inti klausanya itu apa? Untuk unsur inti klausa yaitu seperti yang tadi saya bilang, bahwa subjek dan predikat, di mana kedua unsur ini tidak dapat dihilangkan pada klausa. Kemudian unsur tidak inti. Nah, pada unsur tidak inti dalam klausa ini apa? Jadi unsur tidak intinya yaitu objek, keterangan, ataupun pelengkap. Nah, saya kasih contoh. Klausa yang memiliki salah satu unsur tidak intinya. Misalnya, saya menonton TV. Jadi, saya sebagai subjek, menonton sebagai predikat, dan TV sebagai objek yang ditonton oleh si subjek. Nah, seperti itulah contoh klausa yang memiliki unsur tidak inti di dalamnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri klausa. Nah, klausa memiliki ciri-ciri tersendiri yang dimana ciri-ciri itu bisa membedakan antara klausa dan kalimat. Seringkali kita sulit untuk membedakan antara klausa dan kalimat jika dilihat dengan sekilas. Padahal, klausa memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, apa sih ciri-ciri itu? Apa sih ciri-ciri tersebut? Jadi, ciri-ciri klausa yang pertama yaitu terdiri atas unsur subjek dan predikat. Jadi, kita bisa tahu beda antara kalimat dan klausa. Klausa memiliki ciri-ciri unsurnya yaitu subjek dan predikat. Sedangkan kalimat, unsur pada kalimat terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi teman-teman sekalian bisa membedakan antara klausa dan kalimat. Kemudian ciri-ciri klausa yang kedua yaitu klausa tidak memiliki tanda baca. Jika pada kalimat memiliki tanda baca
seperti tanda tanya, tanda seru, tanda titik, tanda kutip, maka pada klausa tidak memiliki tanda tanya. Jadi kita bisa membedakan ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri klausa yang terakhir yaitu klausa tidak memiliki intonasi. Jika pada kalimat memiliki intonasi, maka pada klausa tidak memiliki intonasi. Karena klausa tidak memiliki tanda tanya, maka klausa tidak memiliki intonasi. Dibandingkan dengan kalimat memiliki tanda baca, maka kalimat memiliki intonasi juga. Dan pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis klausa. Nah, secara umum jenis-jenis klausa ini digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, jenis klausa berdasarkan ada tidaknya unsur internya. Yang kedua, jenis klausa berdasarkan ada tidaknya kalimat negatif di dalam klausa itu tersebut. Golongan klausa yang terakhir yaitu klausa berdasarkan kelas kata atau frasa yang menduduki predikat dalam klausa tersebut. Nah, langsung saja yang pertama, golongan klausa berdasarkan ada atau tidaknya unsur inter di dalam klausa tersebut. Di dalam golongan ini, klausa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu klausa lengkap dan klausa tidak lengkap. Klausa lengkap adalah klausa yang di dalamnya terdapat 2 unsur klausa tersebut, yaitu unsur subjek dan unsur predikat, maka dikatakan klausa lengkap. Contohnya, Seokjin menonton TV. Nah, dalam contoh tersebut, di dalam contoh klausa yang tadi saya sebutkan, ada unsur subjek dan ada unsur predikatnya, maka dia dikatakan klausa lengkap, di mana unsur subjeknya adalah Seokjin dan unsur predikatnya adalah menonton. Yang kedua adalah klausa tidak lengkap. Klausa tidak lengkap ini adalah klausa yang tidak memiliki salah satu unsur klausa di dalamnya, yaitu unsur subjek. Misalnya, sedang bermain-main. Jadi, tidak ada unsur subjeknya di dalam klausa tersebut. Hanya ada unsur predikat, yaitu bermain-main. Mengapa demikian? Karena ada sebab-sebab yang menyebabkan klausa tersebut bisa tidak lengkap. Sebab yang pertama adalah merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, misalnya pertanyaannya seperti ini. Apa yang sedang ia lakukan? Jadi jawabannya adalah sedang bermain-main. Nah, jadi klausa itu klausa tidak lengkap. Adapun sebab yang kedua yaitu mengapa klausa bisa tidak lengkap, yaitu karena klausa ada di dalam suatu kalimat yang luas. Jadi gabungan klausa itu ada di dalam kalimat yang luas, maka ada klausa yang tidak lengkap di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah penggolongan klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif di dalam klausa tersebut. Dalam penggolongan ini, klausa dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, jenis negatif dan jenis positif. Jadi, klausa negatif adalah klausa yang di dalamnya terdapat kata negatif. Jadi, klausa negatif adalah klausa yang di dalamnya terdapat kata negatif. Nah, apa saja kata-kata negatif itu? Jadi, kata-kata negatif itu adalah tak, tiada, bukan, belum, jangan, dan lain-lain. Misalnya, klausa negatif adalah Dina bukan merupakan mahasiswa IAIN Ambon. Jadi Dina sebagai subjek dan mahasiswa sebagai predikat. Dan di dalam klausa tersebut ada kata bukan yang merupakan kata negatif. Maka klausa tersebut digolongkan atau masuk ke dalam jenis klausa negatif. Yang kedua adalah klausa positif. Klausa positif adalah klausa yang di dalamnya tidak terdapat klausa positif adalah klausa yang di dalamnya tidak terdapat kata negatif. Seperti yang tadi. Jadi klausa positif itu adalah lawan dari klausa negatif. Contohnya, Seokjin menonton TV, jadi tidak ada kata negatif di dalamnya. Dan penggolongan klausa yang terakhir adalah berdasarkan
kelas kata atau frasa yang menduduki predikat. Nah, dalam penggolongan ini klausa dibagi ke dalam 5 jenis klausa. Ada nomina, verba, bilangan, kata depan, dan adjektiva. Yang pertama, klausa nomina. Seperti namanya, klausa nomina adalah klausa yang predikatnya merupakan kata nomina. Contohnya, ayahnya adalah petani. Jadi, ayahnya sebagai subjek dan petani sebagai kata nomina. Jadi, klausa tersebut termasuk ke dalam jenis klausa nomina. Yang kedua adalah klausa verba. Klausa verba merupakan klausa yang klausa yang predikatnya merupakan kata jenis verba atau kata kerja. Contohnya, dia menonton drama Korea. Jadi, dia sebagai subjek dan menonton sebagai predikat yang merupakan kata kerja atau kata verba. Maka, klausa tersebut disebut klausa jenis verba. Yang ketiga adalah klausa jenis bilangan. Klausa jenis bilangan yaitu klausa yang predikatnya merupakan suatu bilangan. Contohnya, cucunya ada 8. Jadi, subjeknya adalah cucunya dan predikatnya 8 ke dalam bentuk bilangan. Maka klausa tersebut termasuk ke dalam jenis klausa bilangan. Yang keempat adalah klausa kata depan. Nah, klausa kata depan ini klausa yang predikatnya merupakan kata depan. Kata depan itu ada apa-apa saja. Kata depan itu ada di, dari, ke, dan lain-lain. Di sini saya ambil contohnya adalah bunga di kebun. Jadi, klausanya itu ada unsur subjek dan predikatnya yang merupakan kata depan. Kata depannya adalah di, bunga di kebun. Dan jenis klausa yang terakhir adalah jenis klausa adjektiva. Adjektiva merupakan kata sifat. Jadi, jenis klausa adjektiva adalah klausa yang predikatnya merupakan kata sifat. Contohnya, dia tampan atau dia cantik. Jadi, dianya sebagai subjek dan predikatnya adalah tampan atau cantik, yang merupakan predikat jenis katanya adalah adjektiva atau kata sifat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang klausa pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.